Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi ini konten terbaru Sableng TV part 1. Jadi mungkin biar teman-teman nggak bosen, saya mau bikin konten cerita horor ya guys. Cerita horor buat teman-teman, jadi yang punya kisah-kisah horor nanti ditulis saja, kirim di DM saya ya guys, di DM IG saya Peter Edogawa, atau bisa di Facebook. Nanti yang ceritanya menarik bisa saya ceritain di cerita horor Sableng TV. Dan part pertama ini nggak kalah menarik guys, kisah dari pengalaman bapak saya sendiri waktu masih tinggal di Palembang ya guys. Jadi bapak saya itu lahir di Palembang sampai umur berapa pindah Jawa? Umur 19 tahun. Tahun berapa? Tahun 90-an. 90-an saya ke Jawa. Berarti 1990. oh berarti Sudah 30 tahunan berarti. Sekarang 2020. Tapi sampai sekarang belum urung balik Pak ya? Pernah juga pulang kampung sekali-sekali. Tapi pasien aku gue enggak. Belum. Enggak. Iqbal belum pernah saya ajak ke Palembang. Saya belum pernah ke Palembang guys. Kelahiran Palembang belum pernah ke Palembang. Jadi udah mungkin 30 tahun belum balik lagi ke Palembang. Palembang ini Pak? Palembang Saka-Tiga, Ogan Ilir. Oki. Ogan Ilir, OI. OI. Kalau dulu Oki ya, kalau dulu waktu saya masih di sana itu Ogan Komering Ilir, tapi sekarang sudah dikembangkan jadi kabupaten OI, Ogan Ilir. Itu Kabupaten Indralaya. Sedangkan saya di Saka-Tiganya, sebelahan dengan Indralaya. Pedesaan. Sekarang sudah, kelihatannya sudah kota sekarang. Saya udah lama nggak pulang soalnya. Oke guys, jadi ini saya mau tanya sama bapak saya pengalaman. Soalnya saya ingat guys, saya pernah diceritain sama bapak saya tentang itu loh Pak, siluman apa? Jadi dijadikan tumbal buaya di Sungai Musi. Di situ banyak memang ya, memang di Palembang itu banyak cerita rakyat lah istilahnya. Waktu saya masih kecil itu kan sering diceritain juga ya. Waktu sekitar kelas 6 SD saya juga pernah menyaksikan sendiri kejadian-kejadian yang di luar nalar, kalau sekarang di luar akal sehat lah. Tapi betul-betul cerita itu bukan cuma cerita bohong lah, bukan fiktif, bukan, memang ada terjadi lah. Jadi waktu itu saya sekitar kelas 6 SD itu di tempat saya itu di Ogan Ilir itu kan ada sungai itu masih banyak buayanya masih banyak betul. Sungai Musi? Bukan, anak Sungai Musi. Jadi anak Sungai Musi, bukan Sungai Musinya, tapi anak Sungai Musi. Sungainya nggak begitu besar kayak persis kayak Bengawan Solo. Apa omong kan belakangnya Sungai Musi? Bukan. Belakangnya pas itu rumah saya itu kan di Ogan Ilir itu, di depan di jalan raya, di belakang pas itu sudah aliran sungai Ogan lah, Ogan Ilir itu aliran sungai Ogan. Itu kan banyak kisah di Indralaya itu, ada airnya itu bisa terpisah. Jadi dari Tanjung Raya ke daerah saya itu Saka-Tiga itu, kalau ketemunya di Indralaya itu air itu gak bisa nyatu. Itu air laut, ambil air sungai apa sama-sama air? Sama-sama air sungai, tapi air kelkar itu bening. Jadi bening sekali, jadi sampai ke dasar pun kelihatan. Sedangkan air di tempat saya itu, air Ogan itu butek, jadi kayak susu. Jadi pas ketemu itu di tengah-tengah itu sampai jauh. Kayak nyampur ya? Kayak bisa nyampur. Itu ya ada legenda tersendiri, nanti kita ceritakan lagi. Tapi untuk ini kita cerita yang bagian pertama ini kita cerita buaya. Itu siluman buaya guys. Siluman buaya itu kalau sekarang mungkin orang nggak begitu percaya ya, tapi kalau orang dari Ogan Ilir seumuran saya atau seumuran lebih tua dari saya itu mesti mesti tahu cerita-cerita itu. Jadi waktu itu kan kita masih sering main, kalau habis
main itu habis main bola terus terjun ke sungai main-main, berenang-berenang, itu kan sering ada buaya. Tapi gak bahaya. Iya, tapi untungnya waktu itu gak kepikiran ya, gak pikiran bahaya. Tapi untuk orang sana belum pernah terjadi orang dimakan buaya. Itu belum pernah. Nah, berarti berdampingan. Jadi buaya itu memang waktu itu enggak di kayak sekarang mungkin dievakuasi ya, diambil kulitnya enggak. Jadi buaya hidup tersendiri tuh, kita hidup tersendiri, jadi enggak saling ganggu. Itu sering kita berenang, itu di belakang tuh ada buaya, itu biasa. Nah, waktu itu kan memang ada yang namanya siluman buaya. Itu kalau dia mau minta tumbalnya itu, kita waktu masih kecil itu ada kayak tato, bukan tato tapi ditandai. Itu waktu lahir itu ada tanda kayak cicak kecil, kadang di belakang, kadang di tangan. Berarti gak mesti di tangan, gak mesti, kadang di kaki. Itu kalau dia bayi lahir terus ada tanda itu, ini orang tuanya itu harus hati-hati. Jadi dia itu istilahnya itu sudah menjadi apa ya, kayak budak ya? Diambil, suatu saat diambil. Kebanyakan itu kata orang tua dulu itu umur 17 itu diambil. Kebanyakan juga itu perempuan itu, cewek. Dan pasti orang sana. Iya, pasti orang asli sana itu cewek. Jadi ada kejadian itu ada ya, masih tetangga saya juga, itu tetangga desa, namanya desa Tanjung Sejaru itu. Saya kan Saka 3, Tanjung Sejaru, Tanjung Gelam itu kan ada di Tanjung Sejaru itu. Jadi anak perempuannya itu ada tanda di, kalau nggak salah di sini di paha, tanda kayak cicak. Itu orang tuanya itu berarti Pak, timbul dewi. Iya, kayak tato itu pertama dia timbul itu agak kemerah-merahan, tapi semakin lama itu agak hitam-hitaman. Nah, itu harus hati-hati istilahnya tuh. Nah, waktu itu kan sudah ditanyakan juga sama orang yang lebih paham waktu itu. Ada juga yang namanya pawang, itu pawang buaya itu ada. Tanyakan sama pawangnya, katanya nanti di umur 17 pokoknya harus jaga kata. Nah, itu betul-betul ada terjadi. Berarti enggak harus bulan iki diambil bulan iki, enggak. Jadi bulan Suro bukan. Di sana enggak ada bulan-bulan tertentu, enggak. Cuma ya itu umur 17-an siap-siap diambil. Nah, waktu itu anak itu umur 17 itu maunya tuh ke air, terus ke sungai. Terus, entah malam minta ke sungai, tapi ditunggu terus sama orang tuanya, sama saudara-saudaranya itu dijaga. Nah, setelah pas hari hanya itu ya, walah, kayak gimana ya, padahal orang banyak itu, ada pawangnya juga. Jadi buaya itu timbul keluar. Kayak siji buaya. Satu tapi besar. Jadi dia memperlihatkan adalah dia datang mau. Nah, yang mau diambilnya juga gitu, dipegang tuh mau lari ke air, ditahan. Berarti kayak orang kesurupan. Kayak orang kesurupan. Itu dia nggak sadar. Nah, itu jadi paham sama pawangnya itu ya, terus di istilahnya tuh buayanya itu ditundukkan lah di supaya nggak mengambil. Sebetulnya itu dari kisah lama itu sudah sering terjadi. Banyak kisah lama tuh tahu gak anak sini tuh? Pernah, tapi saya belum, yang saya tahu waktu itu yaitu yang sebelumnya cuma dapat cerita dari orang tua. Berarti pas kejadian itu awakmu menyaksikan dia? Jadi kami bawaan. Ini gak ditembak? Enggak, memang pawangnya kan nggak boleh membunuh, cuma dia terus ke air, terus air digini-ginikan, terus buaya itu mendekat. Buayanya mendekat? Mendekat, entah dia bilang apa sama buayanya, ceritanya gimana, terus buayanya itu istilahnya itu lari, nggak jadi mengambil anak itu, terus anak itu terus sadar. Setelah 2-3 hari kemudian itu berubah, yang tanda tadi berubah, mulai menghilang. Nah, itu bisa diselamatkan seperti itu. Itu banyak itu sebetulnya di daerah saya, itu banyak di Pemulutan itu ada. Itu di tempat kita itu kan ada lomba perahu yang namanya lomba bidar.
bidar, lomba perahu tradisional itu orang banyak itu. Berarti di Nah, itu banyak itu. Itu setiap setiap ada acara pernikahan biasanya kan ngadakan acara lomba Sampai itu, saat ini, Cek. sampai sekarang kadang 17-an itu ada. Kalau 17-an rutin di Ampera itu rutin. Kalau orang Palembang mesti tahu lomba perahu bidar itu tahu persis. Jadi paling ramai itu penontonnya di Ampera itu. karnaval. Iya, di karnaval itu kan dari mana-mana itu ada itu yang namanya punya perahu itu kayak Haji Rohim. Jadi namanya itu Haji Rohim kalau di sana itu nyebutnya itu. Itu bisa. Jadi dia bisa minta bantuan sama si buaya itu bisa dia. Udah kok iso. Jadi kayak pawang dia tuh. Saya sendiri heran. Jadi yang namanya perahunya dia itu nggak pernah kalah, menang terus setiap tahun sampai Dan orang kok ngerti yang minta bantuan buaya. Nah orang-orang itu kan setiap ada lomba Haji Rohim itu turun, setiap perahunya lepas dia lepas itu kan sekali berlepas 3 dia terus turun ke air. Kalau perahunya itu kelihatan kalah di belakang sama musuhnya dia turun ke air. Gini-gini kan air itu. Oh ditepuk Tepuk. Terus air ditepuk terus begitu kan terus perahunya tuh kayak ada yang dorong di bawah, dari bawah itu kayak ada yang dorong. Oh diangkat Jadi orang-orang itu kadang-kadang heran. Jadi perahu itu jauh ketinggalan terus ngejar juara. Itu betul-betul itu. Kalau orang Palembang ya percaya sama cerita saya sebabnya dia sendiri tahu itu Haji Rohim. Paling seumurannya Pak Singro. Iya, seumuran saya sama kemungkinan juga kalau sekarang sudah meninggal mungkin. Seumur saya di atas saya pokoknya. Haji Rohim itu perahunya gak pernah kalah sampai 5 kali juara provinsi itu sama 5 kali. Terus istilahnya dia sampai gak boleh ikut lah. Mereka menang terus. Soalnya kompetisinya gimana ya? Gak pernah kalah. Menang terus. Kalau sekarang saya sendiri belum begitu tahu ya keadaan sungai di tempat saya itu sekarang. Katanya cek buyune gak Pak? Katanya sudah gak ada lagi, saya dengar soalnya opo kalah karo menungso. Jadi semakin banyak orang situ, bagi banyak penghuninya, buaya ini menghindar lagi. lari ke tempat rawa-rawa di Selang itu masih banyak soalnya. Rawa-rawa mungkin larinya ke rawa-rawa. Berarti wis Mario sudah soalnya udah nggak pernah balik ke sana guys. Ya punya rencana nanti kalau ada rezeki Ya, pengen guys. pulang sama si Iqbal. Iqbal kan belum pernah nginjakan kaki ke Palembang. Mari tiket pesawat yang mahal. Sekarang katanya udah maju betul Palembang. Mungkin ada orang-orang Palembang guys. Orang-orang wong kita galau mungkin ya ada komentarnya nanti keadaan Palembang sekarang gimana. Ya siapa tahu pengen endorse biar kita bisa balik ke kampung. Berarti saudara di Aceh Pak Yuni. Kalau saudara saya masih banyak di Palembang semua. Saudara misal-misalan terus Palembang, Lampung, Nitro. Dari kalau saudara saya sendiri ya di Lampung, di Metro, di Lampung Barat juga ada, di Krui. Ya itu guys pokoknya. Nanti part 2 ini kayaknya seru ya sing cerita apa Sungai Misah itu. Oh iya. Nek Sungai Misah kuwi karena siluman atau karena apa ya Pak? Itu apa legenda. Jadi legenda putri itu istilahnya itu putri. Jadi mungkin nanti kita lanjutkan ke part 2 aja lah ya. Siap. Seru guys. Terima kasih banyak pokoknya yang udah nonton. Ya ini buat selingan lah biar apa karena saya sendiri juga bosen terus terang kayak ekspor terus makanya mungkin kalau cerita-cerita gini lebih seru ya. Jadi buat teman-teman yang kisahnya pengen saya ceritain nanti bisa taruh di Instagram saya atau Facebook bisa nanti yang seru tak ceritain lah. Dan terima kasih banyak, salam sableng guys. Kalau buat explore insya Allah besok ya, soalnya
saya juga masih tak rehatin dulu, bukan pada karena di lain sisi hujan terus ini loh, terus habis maghrib hujan sampai jam 3 hujan terus guys. Terima kasih banyak ya.